Thanks, Jason. Nama saya Ivan Tanggono. Saya adalah Strategic Partner Development Manager di Google Indonesia. Saya sendiri menghandle partnership antara Google dengan news publisher yang ada di Indonesia. Jadi pada hari ini, saya akan berbicara tentang how news works di Google. Google bertujuan untuk memudahkan Anda dalam mendapatkan informasi tentang apa yang dilaporkan jurnalis, tentang isu dan juga peristiwa terkini. Kami tidak memiliki sudut pandang editorial. Namun, produk kami dirancang untuk menghubungkan Anda dengan berbagai informasi dan perspektif melalui produk dan pengalaman yang berbeda. Misalkan Google News, Top Stories di Google Search, Google Discover, Google Assistant, dan juga News on YouTube. Dan mungkin Anda familiar dengan beberapa produk tersebut. Informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu membantu kita untuk lebih memahami dunia sekitar dengan membuat keputusan yang tepat. Jurnalisme memberikan informasi itu pada saat yang paling penting, seperti memberikan pemahaman kepada kita tentang masalah yang penting dan juga mendorong kita untuk belajar lebih banyak dan mencari kebenaran. Google bertujuan untuk mempermudah semua orang mendapatkan informasi tersebut dengan menggunakan teknologi untuk mengorganize apa yang dilaporkan oleh jurnalis tentang masalah dan kejadian terkini. Sekali lagi, kami tidak memiliki sudut pandang editorial, namun produk kami desain untuk memastikan bahwa Anda dapat terhubung dengan beragam informasi dan perspektif yang dapat membantu Anda mengembangkan sudut pandang Anda, dan juga semoga dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan yang tepat. Kami selalu berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem berita yang sehat dan beragam, karena kami yakin bahwa jurnalisme sangatlah penting bagi masyarakat yang kuat dan juga masyarakat yang berfungsi. Sekarang saya akan membahas bagaimana sih Google dapat membantu Anda dalam memahami berita. Pertama, kami menggunakan teknologi untuk menghubungkan Anda dengan informasi yang ada di seluruh dunia. Kami juga memberikan akses ke konteks dan berbagai perspektif kepada suatu berita. Lalu, kami juga meningkatkan informasi yang dapat dipercaya, dan terakhir, Google juga memerangi praktik yang menyesatkan dan menipu. Sistem ranking kami untuk konten berita di Google menggunakan teknologi pengindeksan dan web crawling yang sama seperti di Google Search, untuk memastikan bahwa kami dapat terus mengidentifikasi dan mengatur artikel berita dari seluruh web yang memperhatikan faktor-faktor utama, misalkan kata kunci hingga kesegaran situs web tersebut, dan melacak semuanya di indeks search. Sistem kami mengelompokkan artikel dan penerbit yang berbeda tentang suatu berita yang sama dan menampilkannya dengan berbagai cara. Dengan menghubungkan Anda ke berbagai sumber berita tersebut, kami bertujuan untuk membantu Anda dalam mengakses konteks dan berbagai perspektif tentang berita yang Anda baca. Relevansi dengan keyword penelusuran Anda adalah salah satu faktor kunci yang menentukan apa yang akan Anda lihat untuk pengalaman berbasis query, seperti misalkan top news di Google Search. Artikel berita kami anggap relevan jika artikel tersebut memiliki informasi yang Anda cari di query tersebut. Minat Anda dapat membantu menentukan hasil dalam pengalaman konten yang dipersonalisasi oleh Anda, seperti misalkan ketika Anda membuka Google Discover dan juga bagian For New di Google News. Lokasi Anda juga mempengaruhi artikel mana yang Anda lihat. Keunggulan adalah cara kami untuk mengidentifikasi berita yang patut diperhatikan. Algoritma berita kami mempertimbangkan apakah penerbit menulis banyak artikel tentang berita tertentu dan apakah berita tersebut banyak ditampilkan di situs mereka. Lalu kami juga melihat apakah berita dan artikel tersebut sering menjadi trending. Sinyal otoritatif membantu kami memprioritaskan informasi berkualitas tinggi dari sumber yang paling reliable. Sistem kami rancang untuk mengidentifikasi sinyal yang dapat membantu menentukan halaman mana yang dapat menunjukkan ekspertis, otoritas, dan kepercayaan kepada topik tertentu. Kesegaran tentunya mengacu pada seberapa baru artikel tersebut diterbitkan dan seberapa penting sih artikel tersebut memiliki konten yang paling baru. Saat suatu berita terjadi, algoritma kami dapat menentukan bahwa artikel dengan informasi terbaru tersebut kemungkinan besar akan lebih berguna dibandingkan artikel yang sudah dipublish lebih lama. Dan terakhir, kegunaan. Kami juga menilai betapa mudahnya sih melihat konten di suatu situs, seperti apakah situs muncul dengan benar di web browser yang berbeda, apakah situs web tersebut dirancang untuk semua jenis dan ukuran perangkat, misalkan di desktop, di tablet, dan juga di smartphone Anda, dan apakah waktu loading halaman tersebut cukup cepat, misalkan halaman tersebut dibuka oleh user dengan koneksi internet yang cukup pelan. Jadi, pada intinya, Google ingin menyajikan berita dengan cara yang membantu pembaca. Pertama, kami menyajikan berita populer untuk semua orang.
Kami juga mempersonalisasi berita tersebut untuk setiap pengguna, dan kami juga memberikan konteks yang dalam dan perspektif yang beragam kepada pembaca kami. Untuk tahu lebih lanjut tentang how news works, Anda dapat mengakses situs berikut ini. Sekarang, saya akan membahas lebih jauh tentang di mana saja sih Anda dapat menemukan berita di Google. Pertama, berita di Google Search dapat membantu Anda mempelajari tentang apa yang terjadi di dunia melalui pengalaman yang terorganisasi dari top stories, artikel, video, dan masih banyak lagi. Fitur top stories yang kami miliki bertujuan untuk menampilkan hasil yang relevan dan berkualitas tinggi untuk suatu topik berita. Tapi bila Anda ingin tahu konteks yang lebih luas, kami juga memiliki tab news di Google Search untuk menampilkan lebih banyak artikel berita pada suatu pencarian tertentu. Berikutnya, berita di YouTube. YouTube juga mempermudah untuk menemukan berita berkualitas di seluruh platform dengan format konten yang berbeda, dengan menyoroti sumber resmi melalui sejumlah fitur produk yang sudah kami luncurkan di seluruh dunia. Misalkan, mungkin pada saat Anda menelusuri topik tertentu, Anda menemukan video dari sumber yang sudah terverifikasi di bagian top news pada hasil pencarian Anda. Atau pada saat ada berita besar yang terjadi, Anda mungkin akan melihat bagian breaking news yang muncul yang akan menampilkan liputan dari sumber-sumber terverifikasi tersebut langsung di halaman utama YouTube Anda. Dan mungkin dalam beberapa kasus tertentu, YouTube juga akan menampilkan konteks tambahan tentang suatu peristiwa, topik, dan penerbit tertentu dari sumber pihak ketiga, di samping hasil pencarian dan video yang sedang Anda lihat. Lalu berikutnya adalah Google News. Google News sendiri bertujuan untuk membantu semua orang memahami dunia di sekitar mereka melalui akses ke banyak berita berkualitas tinggi. Dengan menggunakan mobile apps dan web browser, Google News dapat menghubungkan Anda dengan cerita yang penting bagi Anda. Anda juga tetap dapat mendapatkan informasi tentang berita teratas saat ini di bagian top news, dan juga melihat lebih banyak topik dan sumber berita yang Anda minati di bagian for you. Kami juga memiliki bagian full coverage yang menawarkan konteks yang lebih luas dan juga perspektif tambahan untuk gambaran yang lebih mendalam tentang cerita-cerita tersebut. Berita di Google tersedia di 3 tempat. Pertama, tentunya di desktop dan di mobile web yang dapat Anda akses di news.google.com dan juga di aplikasi Google News yang dapat Anda download di Android dan juga iOS. Berikutnya, mari kita jelajahi aplikasi Google News. Google News sendiri memiliki 4 bagian penting. Yang pertama, For You. For You sendiri berisi konten yang dipersonalisasi sesuai minat Anda. Lalu ada bagian Headline, di mana bagian ini berisi konten-konten yang tidak dipersonalisasi, namun diisi dengan berita dan topik populer di area Anda dan juga di seluruh dunia. Bagian Favorite adalah akses mudah untuk Anda ke sumber berita dari yang sudah Anda simpan, majalah yang sudah Anda beli, dan langganan yang sudah Anda beli juga. Dan juga artikel-artikel yang sudah Anda bookmark sebelumnya. Lalu terakhir bagian Newsstand. Bagian Newsstand sendiri adalah bagian khusus untuk publisher dan juga konten-konten populer yang ada di Google News. Mungkin Anda bertanya, bagaimana Anda dapat berpartisipasi di Google News? Pertama, Anda harus mematuhi konten policy yang ada di Google News. Kedua, setelah mematuhi konten policy tersebut, Anda harus membuat edisi yang dapat diikuti pembaca dan juga di-merchandise oleh Google News dengan menggunakan Google News Publisher Center yang akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Anda juga dapat memonetize dan menganalisa performa edisi Anda dengan menggunakan Google Analytics dan juga tracking pixel. Lalu, Anda juga dapat menambahkan structured data markup ke halaman Anda untuk membantu Google News dalam mengenali jenis konten Anda. Sekarang, saya akan membahas lebih lanjut mengenai Google Publisher Center. Apa itu Google Publisher Center? Jadi dengan Google News Publisher Center tersebut ini, Anda bisa mendistribusikan produk berita Anda kepada pengguna di seluruh produk Google. Anda dapat memahami interaksi antara pembaca dengan konten berita Anda. Anda juga dapat mengelola pendapatan yang Anda dapatkan dari langganan berbayar ataupun dari iklan. Jadi intinya, Google News Publisher Center berubah dari one-dimensional tool yang sebelumnya hanya mensupport Google Newsstand, menjadi produk serbaguna yang dapat mensupport semua produk berita di Google. Dengan Google Publisher Center, Anda bisa mengatur konten dengan berbagai format, misalkan web konten, konten dengan format AMP, RSS feed, audio dan juga video yang dapat Anda tampilkan di berbagai service, misalkan Google News, Google Search, dan Google Assistant. Lalu Anda juga bisa menganalisis performa konten tersebut. Sekarang saya akan membahas mengenai Google Discover. Google Discover sendiri menunjukkan kepada pengguna campuran konten berdasarkan interaksi mereka dengan produk-produk Google,
dan juga konten yang sudah mereka favorit sebelumnya. Dan juga kami tidak melakukan pembatasan kapan konten tersebut dipublikasikan untuk bisa ditampilkan di Google Discover. Jika menurut kami pembaca akan menganggap konten yang sudah lama tetap menarik dan berguna, maka Discover tetap akan menampilkannya. Discover juga menampilkan berbagai format seperti video, skor olahraga, update berita hiburan terbaru, seperti misalkan rilis film terbaru, harga saham, informasi acara, seperti misalkan acara musik festival yang akan datang, dan masih banyak lagi. Jadi kita dapat sebut mungkin Discover adalah pusat konten untuk semua minat Anda. Kami juga berharap Anda mengoptimisasi konten Discover Anda, karena berdasarkan pengalaman kami, publisher mengalami peningkatan click-through rate sebanyak 5%, dan juga peningkatan waktu yang dihabiskan di halaman mereka sebanyak 3%. Serta pada umumnya, kami melihat bahwa kepuasan pengguna meningkat sebanyak 3% saat kartu Discover menampilkan gambar berukuran besar, bukan gambar berukuran kecil. Maka dari itu kami berharap semua publisher dapat menggunakan gambar dengan resolusi tinggi. Lalu untuk sesi terakhir, saya akan membahas tentang beberapa best practice yang beberapa publisher dapat ikuti dalam menerbitkan konten-konten mereka. Jadi saran saya adalah fokus kepada konten Anda. Pastikan bahwa Anda menggunakan informasi yang asli, Anda menggunakan deskripsi lengkap dan mendalam, dan juga Anda memberikan analisa mendalam yang dapat memberikan nilai tambah kepada pembaca setelah membaca informasi tersebut. Pastikan juga Anda menggunakan judul yang akurat dalam menggambarkan konten Anda. Jadi pada umumnya hindari judul clickbait. Kami juga berharap Anda dapat memberikan informasi yang dapat membuat pengguna percaya kepada Anda. Misalkan, Anda dapat menampilkan sumber berita yang jelas, dan juga latar belakang penulis dapat Anda masukkan di artikel Anda. Konten yang ditulis oleh expert ataupun orang yang sudah berpengalaman pada topik-topik tersebut tentunya akan dapat memberikan rasa percaya lebih kepada pembaca Anda. Lalu pastikan juga bahwa artikel Anda bebas dari kesalahan-kesalahan faktual yang mudah diverifikasi oleh pembaca. Jadi pastikan Anda melakukan double check sebelum menerbitkan artikel tersebut. Pastikan juga Anda menghindari kesalahan mendasar seperti misalkan kesalahan spelling, kesalahan tanda baca, dan juga typo-typo pada artikel Anda. Hindari produksi massal di mana Anda menggunakan satu artikel yang sama dan Anda terbitkan di berbagai website yang berbeda. Dan juga pastikan hindari penggunaan terlalu banyak iklan yang mengganggu user experience ketika pembaca sedang membaca berita Anda. Dan terakhir, pastikan tampilan dari berita Anda tersebut optimal untuk diakses di semua perangkat, dimulai dari desktop, tablet, dan juga smartphone. Terakhir, ketika Anda bandingkan dengan website berita lain, pastikan bahwa situs Anda memberikan nilai signifikan bagi pengguna bila dibandingkan dengan situs lain. Pastikan juga bahwa Anda fokus kepada kepentingan pengguna. Tidak hanya fokus kepada bagaimana sih cara kita bisa meningkatkan ranking kita di Google Search Result. Dengan fokus kepada kepentingan pengguna, biasanya kita melihat adanya peningkatan pada ranking secara otomatis, tanpa harus fokus kepada ranking secara spesifik. Jadi berikut presentasi dari saya, dan sekarang kita akan melanjutkan sesinya dengan diskusi dari KG Media dan Kapan Lagi, yang sudah menjadi partner dari Google News sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga kita dapat mendengar insight secara langsung dari publisher-publisher yang sudah menggunakan dan mengikuti berbagai tools dan juga best practice yang kami miliki.